Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Kita masuk ke kriteria wajib pajak. Individu atau perusahaan yang dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Selanjutnya yang ketiga adalah perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya adalah perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak bersumber dari menjalankan usaha dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Siapa pemotong PPh pasal 26? Subjek pajak pemotong PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Berapa tarif pengenaan PPh pasal 26? Tarif yang dikenakan sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berkanda atau P3B antar negara yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis PPh pasal 26. Ketentuan dasar mengenai pengenaan pajak adalah yang pertama 20% dari penghasilan bruto yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak luar negeri sesuai dengan jenis-jenis penghasilan atau objek pajak yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26 atau 20% kali penghasilan bruto. Selanjutnya adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh wajib pajak luar negeri. Kemudian penjualan saham. Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dengan rumusnya 20% kali penghasilan neto. Ketentuan dasar pengenaan pajak yang ketiga adalah 20% dari perkiraan penghasilan setelah pajak atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan ditetapkan pada badan usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Rumusnya adalah 20% kali penghasilan setelah pajak. Apa saja penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 26? Jenis-jenis penghasilan atau objek pajak yang wajib dipotong PPh pasal 26 adalah dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan hutang. Contoh, pada Mei 2021, PT Hilman membayar royalti kepada Aisyah yang berkewarganegaraan Jerman sebagai penulis buku sebesar 85 juta. PPh pasal 26 yang dipotong adalah 20% kali 85 juta. Didapatkan 17 juta atau 20% kali penghasilan bruto. Contoh lainnya PT Bacayu adalah perusahaan penerbit buku asal Indonesia. Di bulan April 2022, perusahaan ini harus membayar royalti senilai 100 juta kepada Suneo selaku pengarang komik. Berapa PPh pasal 26 dari royalti itu? Suneo adalah wajib pajak luar negeri
Besar PPh pasal 26 yang dipotong atas penghasilan bruto senior adalah sebagai berikut. PPh 26 20% kali penghasilan bruto, yaitu 20% kali 100 juta didapatkan sebesar 20 juta. Contoh selanjutnya adalah PT Aisyah memberikan hadiah perlombaan kepada Hilman warga negeri Singapura sebagai juara tunggal putra bulu tangkis sebesar 150 juta. Berapa PPh 26 yang dipotong? PPh 26 yang dipotong adalah 20% penghasilan bruto atau P3B atau tax rate, yaitu 20% kali 150 juta, hasilnya adalah 30 juta. Contoh berikutnya adalah penghasilan kena pajak badan usaha tetap di Indonesia. Dihasilkan misalkan 15 miliar 500 juta. Pajak penghasilannya adalah 22% kali 15 miliar 500 juta. Ini adalah tarif pajak badan 2021. Dihasilkan 3 miliar 140 juta. Penghasilan kena pajak setelah pajaknya adalah 12 miliar 90 juta. Sehingga pajak penghasilan pasal 26 yang terutang adalah 20% kali 12 miliar 90 juta didapatkan 2 miliar 418 juta. Selanjutnya kita masuk ke pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. PPh pasal 26 dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukan pembayaran penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua adalah PPh pasal 26 saat terutang dipotong pada saat pembayaran, disediakan untuk dibayarkan dividen dan jatuh tempo bunga dan sewa, atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Contohnya royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. PPh pasal 26 saat terutang dipotong pada saat pembayaran, disediakan untuk dibayarkan misalkan dividen dan jatuh tempo misalkan bunga dan sewa, atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur misalkan royalti, imbal jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Yang ketiga adalah pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan rangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak atau KPP, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Yang keempat adalah pembayaran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan 1 berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang kelima adalah SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keenam, apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 26 bertepatan dengan hari libur, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Demikian materi kita hari ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.